Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwah sekalian, hari ini hari Rabu, insyaallah masih di bulan Muharram. Insyaallah kita akan meneruskan pembahasan pada kitab Nurul Yaqin, ya, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan yang terdahulu kita sudah membahas tentang bagaimana kenabian, kabar gembira tentang datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah dikabarkan pada kitab-kitab yang terdahulu. Kita sudah pelajari bagaimana di dalam kitab Taurat yang diturunkan kepada orang-orang Yahudi, juga di dalam Injil yang diturunkan kepada orang-orang Nasrani. Nah, sehingga menjelang diutusnya Nabi SAW itu sudah banyak orang, terutama orang-orang ahlul kitab, yang akan mengetahui akan datangnya Nabi terakhir ini. Nah, bahkan dengan ciri-cirinya yang begitu lengkap. Nah, Nabi yang terakhir yang mengabarkan tentang kedatangan Nabi SAW itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Wa idh qala Isa bin Maryam, dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Nah, sungguhnya aku adalah Rasul Allah kepadaku dan pembawa gembira akan datangnya seorang Nabi sesudahku yang bernama Ahmad. Padahal Nabi Isa alaihissalam itu hidup di awal tahun-tahun miladiyah. Jadi kalau yang disebut dengan Masehi sekarang, ya. Sementara Nabi SAW itu hidup di tahun 600-an. Jadi mungkin ada jarak sekitar 600 tahun, ya, 6 abad di antara Nabi SAW dengan Nabi terakhir sebelum beliau, ya, jarak yang begitu lama. Nah, namun sudah diketahui akan ciri-ciri beliau. Kita sebutkan juga mereka mengetahui ciri-ciri, kecuali hanya satu ciri saja yang tidak disebutkan, sehingga membuat banyak orang keliru, ya. Mereka menyangka Nabi terakhir ini juga akan keluar dari Bani Israel sebagaimana nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Namun ternyata setelah muncul, maka bukan dari keturunan Bani Israel, akan tetapi dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, itu sudah kita pelajari pada perjalanan pelajaran yang terdahulu. Dan hari ini insyaallah ya ikhwan, kita akan membaca pada halaman 49. Bisa antum buka pada halaman 49, pasal 2 diangkat menjadi Rasul sallallahu alaihi wasallam, permulaan wahyu. Nah, jadi meskipun ada tanda-tandanya, kita ketahui sebelum kejadian ini sudah ada tanda-tanda. Misalkan pada saat Nabi SAW berada di perkampungan Bani Sa'ad, beliau pernah dibelah dadanya oleh 2 orang yang tidak dikenal saat itu. Masih belum diketahui siapa yang melakukannya. Kemudian juga ada tanda-tanda lain, yaitu adanya sebuah batu. Ada batu di Mekah yang sebelum Nabi SAW diutus memberi salam kepada beliau. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, inni la'arifu hajaran, sesungguhnya aku tahu, kata Nabi SAW, ada satu batu di Mekah, bi Makkata kana yusallimu alayya qabla an ub'atha. Nah, yang dulu batu itu memberikan salam kepadaku sebelum aku diutus, kata
Nabi SAW. Jadi Nabi SAW lewat, ya batu yang harusnya diam tiba-tiba mengucapkan Assalamualaikum. Naam, qabla an ub'ats. Kemudian di akhir hadisnya dikatakan oleh Nabi SAW, wa inni la'arifuhu al-an. Dan aku, kata Nabi SAW, sampai sekarang masih tahu di mana batu itu letaknya, masih ada. Berarti sampai setelah beliau diutus pun batu tersebut masih ada dan diketahui oleh beliau. Jadi ini diantara permulaan, ya istilahnya semacam tanda, namun masih belum diketahui oleh Nabi SAW. Dan pada saat itu beliau berumur 40 tahun, Nabi SAW berusia 40 tahun, dan beliau saat itu menyenangi berkhalwat. Berkhalwat itu artinya menyendiri, ya, beribadah untuk beribadah sendirian. Beliau memilih tempat yang tidak ada manusia di sana, ya, tidak seperti di sekitar Ka'bah, Masjidil Haram yang ramai dengan orang-orang. Namun beliau memilih beribadah di sebuah gua, yaitu gua Hira, ya, Gharu Hira. Ini yang terletak di atas bukit, ya, gua yang terletak di atas bukit. Jadi ke bawah daripada gua itu bisa melihat Ka'bah. Dan dikatakan kenapa di antara Nabi SAW memilih gua Hira, karena lokasinya itu bisa dan susah, ya, akses ke sana itu untuk naiknya begitu susah. Dan setelah sampai di atas itu bisa melihat langsung ke Ka'bah. Jadi Nabi SAW kalau beribadah bisa langsung melihat ke Ka'bah. Jadi itu yang menjadi kesenangan Nabi SAW pada saat beliau berumur 40 tahun. Dan beliau juga melakukan hal tersebut bukan untuk mempersiapkan diri menjadi Nabi, karena Nabi SAW tidak tahu sampai saat itu bahwa beliau akan diutus menjadi Nabi. Beliau masih belum tahu. Jadi satu kebetulan saja sebetulnya beliau saat itu menyenangi tahannuts, ya, atau yang disebut dengan beribadah ta'abbud, berkhalwat tadi di Gua Hira. Nah, jadi beberapa lama nanti beliau berdiam di sana di Gua Hira, kemudian nanti sampai habis perbekalan beliau pulang ke rumah, kemudian mengambil lagi perbekalan makanan, kemudian dibawa lagi. Begitu yang beliau lakukan sampai pada suatu hari, yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan, beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Didatangi oleh malaikat Jibril, dan kemudian sebelumnya sedikit ibadah yang dilakukan oleh Nabi SAW di Gua Hira mungkin menjadi pertanyaan. Nabi SAW belum diutus, maka ibadah apa yang beliau lakukan pada saat beliau berkhalwat tersebut. Nah, ada beberapa perkataan dari para ulama. Ada yang mengatakan bahwa ibadahnya Nabi SAW adalah memberi makan fakir miskin. Ada juga yang mengatakan ibadahnya Nabi SAW adalah bertafakkur di fenomena alam, ya, bertafakkur kebesaran Allah. Ada juga yang mengatakan beliau beribadah dengan ibadahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, meskipun itu juga akan mendatangkan pertanyaan sendiri, bagaimana Nabi SAW bisa mengetahui ibadahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi ada beberapa perkataan, juga ada perkataan terakhir ibadahnya Nabi SAW adalah beliau meninggalkan kemaksiatan, dan itu yang beliau lakukan sehingga beliau memilih untuk ke Gua Hira. Kenapa? Karena melihat kondisi Mekah yang saat itu begitu penuh dengan hal-hal yang diharamkan, ya, dari kesyirikan, ya, penyembahan berhala, kezaliman, kemaksiatan yang merajalela, maka beliau menjauhkan diri dari kondisi itu. Ini diantara yang dikatakan ibadahnya
Nabi SAW. Dikatakan terkadang antara 10 hari Nabi SAW berada di Gua Hira, bahkan bisa sampai 1 bulan. Nah, kemudian mengenai waktunya ya ikhwan, pada halaman 49 mengenai waktunya, ada beberapa perkataan di sini memang disebutkan di dalam buku terjadi pada 17 Ramadan. Memang ada sebagian ulama yang berpendapat, dan ini mungkin yang masyhur. Ini mungkin yang masyhur di masyarakat kita, mungkin mengambil dari ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas, ya, bulan Ramadan yang mana padanya lah diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Di sini dari ayat ini disebutkan pada bulan Ramadan, ya, disebutkan. Kemudian kalau kita baca lagi ayat yang lain, ya, di dalam surat Al-Qadar, nah, kita dapati inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran itu pada malam Qadar, dan malam Qadar itu yang kita ketahui adalah pada malam 10 terakhir, pada malam-malam ganjil di akhir Ramadan. Kemudian juga ada di antara ulama yang berpendapat bahwasanya dimulainya wahyu, kebanyakan ulama sebetulnya berpendapat bahwa diturunkan pada bulan kelahiran Nabi SAW. Ya, bulan kelahiran Nabi SAW, yaitu bulan Rabiul Awal, pada hari Senin. Ya, ini yang sabit karena ada hadis yang sahih dari Nabi SAW bahwa beliau mengenai hari Senin, diantaranya pada hari itulah kata beliau aku diutus. Jadi permulaan datangnya wahyu kepada Nabi SAW itu pada hari Senin. Dan mengenai bulannya itu mayoritas ulama berpendapat pada bulan Rabiul Awal. Ada yang mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal tahun 41, sudah masuknya 41 kenabian, dari tahun gajah. 6. Kemudian kemudian ada penjelasan dari sebagian ulama mengatakan bahwa kenapa ada perbedaan pendapat. Dikatakan bahwa untuk mengumpulkan hal ini, kita tahu bahwa wahyu itu pertamanya, wahyu yang muncul kepada Nabi SAW tidak langsung malaikat Jibril datang, tidak. Namun 6 bulan pertama itu adalah berupa mimpi yang benar. Jadi Nabi SAW tidur pada malam hari, kemudian beliau melihat mimpi, dan ketika beliau bangun di pagi harinya, maka mimpi beliau yang beliau lihat pada malam hari itu terjadi pada hari itu begitu jelas dan terangnya. Jadi kadang-kadang kalau kita mungkin mimpi, ya bisa jadi mimpi yang tidak jelas, ya. Kita pergi ke tempat yang kita tidak kenal, bertemu dengan orang yang tidak dikenal. Nah, berbeda dengan mimpinya Nabi SAW, dan ini adalah wahyu yang pertama. Jadi pada sejak bulan Rabiul Awal itu 6 bulan pertama itu adalah berupa periode mimpi yang benar, ar-ru'ya as-sadiqah. Jadi di antara tanda-tanda kenabian, ya, bagian dari kenabian adalah mimpi yang benar. Ya, mimpinya para nabi itu adalah kebenaran, ya, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam juga bermimpi beliau menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Mimpinya para nabi adalah kebenaran. Jadi yang pertama adalah mimpi ini berlangsung sejak bulan Rabiul Awal selama 6 bulan. Dan kalau kita hitung dari bulan Rabiul Awal, ya akhwan, Rabiul Akhir, ya, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, bulan yang ke-6 apa? Pas adalah bulan Ramadan. Jadi sejak pertama mimpi yang benar, bulan ke-6 barulah malaikat Jibril datang menemui Nabi SAW dan menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq, ya, 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya bisa antum sambil buka halaman 50, ya, halaman 50. Jadi
pada suatu malam Nabi SAW sedang beribadah di Gua Hira. Tiba-tiba beliau didatangi oleh seseorang, ya, jadi malaikat Jibril datang dalam wujud manusia yang tidak dikenal oleh Nabi SAW. Kemudian berkata kepada Nabi SAW, Iqra, menyuruh Nabi SAW untuk membaca. Nah, maka Nabi SAW pun berkata, ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca, kata Nabi. Karena Nabi SAW kita ketahui adalah seorang Nabi yang ummi, Nabi yang tidak bisa membaca dan menulis. Dan hikmahnya dari kenapa Nabi SAW dijadikan seorang Nabi yang ummi atau Nabi yang buta huruf adalah supaya tidak dituduh Nabi SAW, ajaran yang beliau sampaikan ini adalah hasil dari bacaan beliau. Kalau beliau bisa membaca, maka dikatakan oleh orang-orang, oh berarti Muhammad ini dia mungkin telah membaca kitab-kitab Taurat, kitab Injil, ya, kitab-kitab terdahulu. Kemudian dia sampaikan, dia rubah-rubah sendiri. Nah, itu yang akan dituduhkan orang. Misalkan kalau ternyata Nabi SAW bisa, namun inilah hikmah yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan, maka beliau tidak bisa membaca dan menulis. Itu adalah untuk menunjukkan betapa betul-betul wahyu yang datang kepada beliau. Nah, kita kembali lagi kepada Nabi SAW dan malaikat Jibril di Gua Hira tadi. Maka Jibril pun setelah Nabi SAW mengatakan saya tidak bisa membaca, Jibril pun memeluk Nabi SAW ya, dengan pelukan yang erat, ya. Disebutkan Nabi SAW di dalam hadis sampai beliau berkata hatta jahadani, sampai membuat aku sesak, kata Nabi SAW. Kemudian dilepaskan oleh malaikat Jibril itu satu kali. Kemudian dikatakan lagi oleh malaikat Jibril, Iqra. Kata Nabi SAW, bacalah, kata Jibril. Kata malaikat Nabi SAW, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Maka dipeluk lagi oleh malaikat Jibril dengan pelukan yang erat, ya, sampai beliau kecapean, sampai beliau merasa sesak. Kemudian dilepaskan lagi oleh malaikat Jibril. Kemudian sampai yang ketiga kali, diperintahkan lagi oleh malaikat Jibril, Iqra, kata Nabi SAW, ma'ana biqari. Kemudian dipeluk lagi oleh malaikat Jibril sampai Nabi SAW sesak, baru dilepaskan. Dikatakan oleh para ulama, ya ikhwan, hikmah dari kenapa malaikat Jibril memeluk Nabi SAW sampai 3 kali. Nah, pada saat pertemuan di Gua Hira, hikmahnya adalah dikatakan bahwa ini untuk menyadarkan Nabi SAW bahwa yang beliau alami sekarang ini bukanlah mimpi. Nah, karena kita tahu sebelum pertemuan tersebut dengan malaikat Jibril, yang dialami oleh Nabi SAW adalah mimpi yang benar. Nah, sekarang dikatakan hikmahnya kenapa malaikat Jibril sampai 3 kali mendekap Nabi SAW dengan erat sampai beliau merasa sesak. Ini untuk menyadarkannya. Seperti mungkin kalau kita hari ini misalkan supaya mengetahui bahwa ini bukan mimpi, misalkan bisa minta dicubit. Ya, kalau manusia hari ini mungkin minta cubit saya, katanya, oh berarti ini bukan mimpi kalau sakit. Nah, maka sedemikian juga dikatakan hikmahnya kenapa malaikat Jibril sampai 3 kali, kemudian setelah itu dilepaskan, barulah malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama kepada Nabi SAW, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq inilah wahyu yang pertama disampaikan kepada Nabi SAW. Maka setelah kejadian ini, Nabi SAW pun bergegas pulang ke rumah beliau, ya, dalam keadaan ketakutan. Ya, beliau langsung pulang ke rumah, menemui istri beliau Khadijah radhiyallahu anha.
dan langsung berkata, selimuti aku, selimuti aku. Nah, zammiluni, zammiluni. Nah, maka Khadijah pun menyelimuti Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW berkata, saya takut terhadap diriku, kata Nabi SAW. Ya. Maka Khadijah pun radhiyallahu anha ya langsung menenangkan Nabi SAW. Jadi Nabi SAW ketakutan ya karena baru saja bertemu dengan orang yang tidak dikenal, kemudian di tempat yang sebelumnya tidak ada satu orang pun tiba-tiba ada orang gitu, dan orang itu mendekap beliau sampai kecapean ya. Jadi misteri istilahnya ya. Mungkin kalau manusia sekarang ya, wajar kalau sisi manusiawi dari Nabi SAW beliau mengalami ketakutan. Akhirnya beliau setelah diselimuti tadi oleh Khadijah radhiyallahu anha pada halaman 51 ya ikhwan, pada halaman 51 bisa sambil antum baca di situ, maka Khadijah pun menenangkan Nabi SAW, demi Allah ya, Allah tidak akan mencelakakanmu sama sekali, wallahi la yukhzikallahu abada. Nah, sini Khadijah melihat kondisi Nabi SAW yang sedang ketakutan ya, maka beliau berusaha menenangkan dan menyebutkan sifat-sifat kebaikan yang ada pada Nabi SAW. Mengatakan engkau adalah orang yang jujur perkataannya, orang yang beliau menyambung silaturahmi, menolong orang yang kekurangan, suka bersedekah, memuliakan tamu, membantu orang yang terkena musibah. Ya, sifat-sifat ini disebutkan oleh Khadijah untuk menenangkan Nabi SAW, dan dikatakan ini adalah hasil dari pengamatan Khadijah. Hasil dari pengamatan Khadijah selama hidup beliau radhiyallahu anha, beliau mengamati bahwa orang yang terkumpul padanya sifat-sifat tadi itu tidak akan dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Ya, orang yang terkumpul padanya sifat-sifat tadi dengan syarat tentunya dia melakukan hal tersebut dengan ikhlas. Dia melakukan hal tersebut dengan ikhlas ya. Orang yang menyambung silaturahim ya. Dan ini sesuai juga dengan hadis di antara hadis Nabi SAW ya. Bagaimana perbuatan-perbuatan kebaikan itu akan menjaga dari kejadian yang buruk. Kemudian sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi itu akan bisa memadamkan kemurkaannya Allah ya. Dan bagaimana silaturahmi juga bisa menambah umur. Namun Khadijah tentunya saat itu belum ada wahyu, ini baru wahyu yang pertama turun kepada Nabi. Khadijah pada saat itu berucap bukan dari perkataan Nabi, bukan dari wahyu, namun dari pengamatan beliau bahwa orang yang terkumpul padanya sifat-sifat tadi ya, orang yang jujur perkataannya, yang memuliakan tamu, menolong orang yang terkumpul padanya sifat-sifat ini, maka Allah akan menolong dan menjaganya dan tidak akan dicelakakan. Dan di sini juga ya ikhwan, kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa memuji seseorang ya, walaupun asalnya hal tersebut tidak diperbolehkan ya, memuji seseorang, namun ada kasus-kasus tertentu yang diperbolehkan ya, seperti misalkan yang terjadi pada Nabi SAW saat ini. Beliau istilahnya saat itu sedang dalam kondisi ketakutan atau istilahnya down ya, mungkin kalau bahasa kita sekarang. Maka untuk menyemangati orang tersebut kita diperbolehkan untuk memujinya ya, sehingga menjadi tenang kembali ya. Orang yang tadinya ketakutan bisa menjadi tenang kembali. Atau misalkan untuk membela hak orang yang dijatuhkan ya, dengan zalim misalkan, maka kita boleh membela orang tersebut dengan syarat adanya maslahat. Adapun memuji seseorang dengan maksud untuk mendapatkan sesuatu ya, untuk mendapatkan sesuatu, atau maka itu diantara hal-hal yang dilarang ya, bahkan disunnahkan untuk menaburkan tanah kepada orang-orang yang memuji. Nah, di sini yang dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu anha adalah diantara yang dikecualikan.
Kemudian tidak cukup sampai di situ saja. Khadijah radhiyallahu anha setelah menenangkan Nabi SAW, tidak cukup sampai di situ. Khadijah juga kebetulan mempunyai seorang sepupu yang bernama Waraqah bin Naufal. Dan Waraqah bin Naufal ini adalah seseorang yang beragama Nasrani pada masa jahiliyah. Namun agama Nasrani yang beliau anut masih merupakan agama Nasrani yang lurus. Ya, pada saat itu masih lurus, dengan belum banyak istilahnya perubahan-perubahan yang terjadi pada ajaran dan pada kitab-kitab mereka. Maka karena Khadijah mengetahui Waraqah lebih mengenal ya tentang hal-hal yang bersifat religius, keagamaan, maka akhirnya besoknya langsung Nabi SAW dibawa untuk bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Jadi beliau ini, Waraqah ini saking menguasainya, bahkan beliau bisa menulis di dalam bahasa Ibrani. Ya, beliau menguasai tidak hanya, walaupun beliau seorang Arab, tapi bisa menguasai bahasa Ibrani. Dan di masa itu tentunya sangat sedikit sekali orang yang bisa menguasai bahasa Ibrani. Dan waktu itu Waraqah sudah tua ya, dan sudah buta. Maka Khadijah pun mengatakan kepada Waraqah, dengarkanlah apa yang diucapkan oleh anak saudaramu, Nabi Muhammad SAW. Maka bertanya, apa yang engkau alami? Maka Nabi SAW pun menceritakan kepada Waraqah tentang pertemuan beliau di Gua Hira. Maka Waraqah pun yang tentunya telah mengetahui dari kitab Injil tentang ciri-ciri Nabi dan para malaikat, dan langsung setelah mengetahui mengatakan bahwa ini adalah namus. Namus yaitu di dalam bahasa Arab pembawa berita yang baik. Pembawa berita yang baik itu namus. Adapun pembawa berita yang buruk maka itu adalah jasus. Jadi ada cuman perbedaan huruf nun dengan huruf jim. Jadi ini adalah malaikat atau malaikat Jibril juga yang sama yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka setelah itu Waraqah pun berucap, seandainya aku masih muda, katanya. Karena beliau berucap ini saat itu beliau sudah tua, bahkan buta. Seandainya aku muda, kata beliau, dan masih kuat, niscaya aku akan membelamu ketika kaummu mengeluarkanmu, ketika kaummu mengusirmu. Maka juga dalam riwayat yang lain dikatakan oleh Waraqah, kaummu akan mendustakanmu. Nabi SAW diam. Kemudian disampaikan lagi oleh Waraqah, kaummu akan menyakitimu. Nabi SAW diam. Kemudian yang ketiga, Waraqah berkata, kaummu akan mengusirmu. Baru Nabi SAW berkata, merespon, menyahut, awamukhrijiyahum, apakah mereka akan mengeluarkan aku, kata Nabi SAW. Jadi diambil oleh para ulama di sini bagaimana mencintai tanah air, mencintai tempat asal kita itu adalah sesuatu yang dibolehkan, sesuatu yang secara fitrah ada pada manusia. Kita lihat di sini bagaimana Nabi SAW ketika pertama kali Waraqah mengatakan, kamu akan didustakan oleh kaummu, beliau diam saja. Ya. Kemudian disampaikan, kamu akan disakiti oleh kaummu, beliau diam. Namun ketika mendengar kamu akan dikeluarkan oleh kaummu, maka Nabi SAW pun bertanya, apakah benar mereka akan mengeluarkan saya? Misalnya satu hal yang berat bagi Nabi SAW sehingga beliau sampai harus menanyakan kembali. Jadi di sini para ulama mengatakan bahwa mencintai tanah air itu adalah sesuatu yang fitrah. Bahkan Nabi SAW sangat mencintai kota Makkah, kota kelahiran beliau. Kita tahu nanti pada saat beliau hijrah
beliau hijrah ketika akan keluar dari kota Mekah, beliau mengatakan kalau tidak karena pendudukmu mengusirku, niscaya aku tidak akan keluar dari Mekah. Nah, hanya karena orang-orang Mekah saat itu ingin membunuh Nabi SAW, terpaksa beliau harus keluar. Nah, itu ya ikhwan. Kemudian Warakah menjawab ketika Nabi SAW berkata tadi, apakah mereka akan mengusirku? Kata Warakah, tidaklah seseorang datang. Datang dengan apa yang akan engkau bawa kecuali akan dimusuhi oleh kaumnya. Jadi Warakah mengetahui dari kitab-kitab yang terdahulu yang beliau baca bahwa setiap nabi itu pasti akan memiliki musuh, dan itu sudah sunnatullah. Sebaik apapun beliau, Nabi SAW, akhlak beliau sebelum diutus, diakui oleh kaumnya, namun ketika beliau datang membawa kebenaran, maka beliau langsung memiliki musuh, langsung dimusuhi oleh kaum beliau. Nah, kemudian kita teruskan pada halaman 52. Bisa antum baca di halaman 52, lanjutan dari cerita tadi. Kemudian Warakah berkata juga, seandainya aku masih hidup, kata Warakah, pada saat kaummu mengeluarkanmu, maka niscaya aku akan menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Dan memang tidak lama setelah kejadian tersebut, Warakah pun meninggal dunia. Dan Warakah, ya ikhwan, adalah merupakan orang dewasa yang pertama beriman dari kalangan adalah merupakan orang dewasa yang pertama beriman sebelum Nabi SAW berdakwah. Ya, adapun adapun yang pertama kali masuk Islam dari kalangan orang dewasa setelah Nabi SAW berdakwah adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi mungkin mungkin tidak banyak orang yang menyadari, walaupun mungkin banyak yang tahu cerita tentang Warakah, namun beliau Warakah adalah orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW sebelum beliau berdakwah. Ya, adapun Abu Bakar itu setelah beliau berdakwah, karena ada tersebut hadis Nabi SAW, la tasubbu Warakah fa inni ra'aitu lahu jannatan aw jannatain. Kata Nabi SAW, janganlah kalian mencela Warakah, karena sungguhnya saya telah melihat dia memiliki 1 atau 2 kebun di dalam surga. Jadi Nabi SAW dalam hadis beliau mengatakan bahwa Warakah adalah ahlu surga. Beliau adalah orang yang beriman, bahkan pertama kali beriman kepada Nabi SAW. Nah, jadi itu ya ikhwan. Kemudian setelah pertemuan yang pertama dengan malaikat Jibril ini, wahyu pun sempat terputus. Jadi sempat terputus untuk beberapa lama, tidak lagi turun. Dan dikatakan oleh para ulama, kenapa wahyu terputus, ya tidak langsung bersambung? Maka dikatakan diantaranya adalah untuk yang pertama, untuk menghilangkan ketakutan dari diri Nabi SAW. Karena setelah kejadian yang pertama, ya, Nabi SAW diliputi oleh rasa takut dan khawatir. Maka untuk menghilangkan hal tersebut, maka wahyu pun di stop untuk sementara waktu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua juga untuk supaya Nabi SAW menantikan akan datangnya wahyu yang berikutnya. Supaya beliau menantikan datangnya wahyu yang berikutnya, dan juga untuk menunjukkan bahwa wahyu ini adalah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kapan Allah Subhanahu wa taala berkehendak, bukan apa yang dikehendaki oleh makhluk. Jadi mutlak wahyu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW adalah hanya penyampai dari wahyu Allah. Maka terputuslah wahyu ini, ya ikhwan, untuk beberapa saat, bahkan
di dalam hadis-hadis yang Nabi SAW sampai merindukan kembali, merindukan kembali akan turunnya wahyu. Sampai ini bisa antum baca pada halaman 52, kemudian pada halaman 53, ya, halaman 53. Nah, sebelumnya pada halaman 52, waktu terputusnya wahyu ini, waktunya ada yang mengatakan di antara 3 sampai 40 hari ya, terputus wahyu dari Nabi SAW, sehingga di dalam hadis Bukhari, hadis riwayat Bukhari disebutkan di situ bahwa beliau SAW sampai saking menantikannya, saking lamanya, istilahnya beliau sampai saat berada di puncak gunung seakan-akan berangan-angan ingin lompat istilahnya. Maka pada saat itu muncullah malaikat Jibril yang datang dan menenangkan beliau dan mengatakan bahwa engkau adalah benar-benar utusan dari Allah. Maka Nabi SAW pun menjadi tenang kembali. Nah, kemudian pada saat Nabi SAW sedang berjalan, pada halaman 53 ya ikhwan, tiba-tiba Rasulullah SAW mendengar suara, ya, beliau mendengar suara dari atas, dari langit, maka beliau pun mengangkat matanya ke atas, maka ternyata beliau melihat sekarang malaikat Jibril yang dulu, yang kemarin pertama kali beliau temui di Gua Hira. Nah, sekarang malaikat Jibril sedang duduk di antara langit dan bumi. Nah, jadi pemandangan yang subhanallah ya, tentunya sangat dahsyat sekali. Maka Nabi SAW pun merasa takut ya. Kemudian beliau bersegera untuk pulang dan berkata, minta selimuti aku, selimuti aku. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan wahyu yang kedua ya. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujz fahjur wa la tamnun tastakthir. Nah, ini adalah wahyu yang kedua. Dikatakan oleh para ulama, dengan Iqra beliau telah diangkat menjadi nabi. Ya, pada saat di Gua Hira, wahyu yang pertama, pada saat itulah beliau untuk pertama kalinya diangkat menjadi nabi. Adapun surat Al-Muddaththir, wahyu yang kedua, maka dengan itu beliau resmi diangkat menjadi rasul. Ya. Dan perbedaan antara nabi dan rasul ya, sama-sama mendapatkan wahyu, namun perbedaannya adalah rasul itu diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Nah, adapun nabi itu tidak ada perintah harus menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya kecuali apa yang diperintahkan oleh Allah. Yaitu surat Al-Muddaththir, wahai orang yang berselimut, ya, Nabi SAW diturunkan kepada beliau dalam kondisi sedang berselimut ketakutan ya, setelah melihat malaikat Jibril, ya, melihat yang sedang duduk di antara langit dan bumi. Nah, maka wahai orang berselimut, qum fa'anzir, maka bangunlah dan berilah peringatan. Di sini Nabi SAW ada perintah untuk memberikan peringatan, maka pada saat itulah beliau resmi diangkat menjadi seorang rasul. Wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Rabbmu. Wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Nah, bagaimana seorang muslim ya, sebelum sholat ya, berwudu dulu, nah, menyucikan badan, tempat sholat, nah, dan juga menyucikan dirinya. Kemudian pada halaman 54, warrujza fahjur, nah, dan perbuatan dosa maka tinggalkanlah. Nah,
tinggalkanlah hal-hal yang menyebabkan datangnya azab. Nah, halaman 54 bisa antum baca. Nah, caranya adalah dengan taat kepada Allah dan melaksanakan perintahnya. Wala tamnun tastakthir. Nah, dan janganlah engkau memberi. Nah, namun maksudnya adalah untuk supaya tambah banyak. Nah, tidak ikhlas. Pada saat memberi, niatkanlah ikhlas karena Allah Subhanahu, bukan karena mengharap ada balasan baik. Nah, ada balasan yang lain. Wa li rabbika fasbir. Dan kepadamu bersabarlah. Nah, bagaimana kesabaran para nabi-nabi sebelum beliau, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, dan bersabarlah engkau sebagaimana sabarnya para nabi-nabi terdahulu yang menghadapi kaumnya, bagaimana Nabi Musa, bagaimana Nabi Nuh alaihi salam, bagaimana Nabi Isa. Dan ini ya ikhwan, diantara bagaimana wahyu pertama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ulangi lagi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dengan 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Kemudian beliau diangkat menjadi rasul dengan surah Al-Muddathir, ya, ada 7 ayat ya, pertama dari surah Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Naam. Wa li rabbika fasbir. Ini adalah diantara baru setelah ayat yang kedua, baru setelah surat Al-Muddathir ini wahyu pun berturut-turut, tidak lagi lama jedanya turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan ya ikhwan silahkan. Kalau ada yang ingin bertanya. Nah, kalau suaranya mungkin kurang jelas bisa diketik ya. Kalau ada yang ingin bertanya bisa diketik mungkin di chat. Silahkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, ada yang kurang jelas. Nah. Tentang permulaan turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada pertanyaan. Apa itu uzlah? Uzlah itu ya khulwah ya. Uzlah itu dari kata azala, menyendiri. Uzlah itu artinya menyendiri. Itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menghindar dari orang-orang, menyendiri beribadah. Ya, uzlah itu yang dimaksud dengan kata uzlah. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apa 6 bulan mimpi itu setiap malamnya Rasulullah bermimpi? Naam, disebutkan di dalam hadis bahwa dimulai mimpi wahyu yang turun kepada Nabi SAW dengan mimpi yang benar, dan itu berlangsung selama 6 bulan. Nabi SAW bermimpi pada malam harinya, dan ketika pada pagi harinya, dan ketika di pagi harinya beliau menyaksikan mimpi beliau itu disebutkan ja'a mithlu falaqis subh. Jadi mimpinya itu datang seperti datangnya waktu subuh. Ya, terang menderang misalnya, maksudnya jelas betul persis seperti apa yang dimimpikan oleh beliau, dan mimpinya para nabi adalah benar. Nah, itu tadi. Ini berlangsung 6 bulan. Kemudian juga ada pertanyaan,
Nabi SAW diangkat dengan berapa surah dan surah apa saja. Kita sebutkan tadi Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dengan surah 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq. Ya, 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq ya bisa antum baca pada halaman 50. Dan kemudian beliau diangkat menjadi Rasul dengan 7 ayat pertama dari surah Al-Muddathir. Ya, bisa antum baca pada halaman 53. Ya. Itu pertanyaannya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, pada saat umur berapa Nabi mendapatkan wahyu dari Allah? Nah, kita sampaikan Nabi SAW mendapatkan wahyu pada saat beliau genap berusia 40 tahun. Setelah beliau genap berusia 40 tahun, jadi beliau dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Jadi sampai ke bulan Rabiul Awal tahun 41 ya. Tahun 41 dari tahun gajah. Nah, itu dimulai datangnya mimpi yang benar, ru'ya as-sadiqah atau mimpi yang benar. Kemudian 6 bulan berlangsung dari bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, kita hitung Rabiul Akhir 1 bulan, Jumadil Awal 2, Jumadil Akhir 3, Rajab 4, Sya'ban 5, pas 6 bulan di bulan Ramadan. Ya, baru Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan. Nah, kemudian berikutnya ada lagi? Sudah? Yang di bawah. Nah, sudah? Nah, Nabi SAW mendapat wahyu pada saat beliau berusia 40 tahun. Beliau berusia 40 tahun, beliau mendapatkan wahyu dari Allah. Nah, jadi Ustadz ingatkan sedikit, ya, ada faedah. Hal yang mungkin banyak tidak disadari orang tadi adalah bahwa orang yang pertama beriman dari kalangan laki-laki dewasa sebelum Nabi SAW berdakwah adalah Waraqah. Namun ini jarang disebut, kenapa? Karena Waraqah meninggal tidak lama setelah Nabi SAW pertama kali mendapat wahyu. Jadi belum sempat Nabi SAW berdakwah, Waraqah sudah meninggal. Makanya yang dikenal orang, siapa yang pertama kali beriman dari kalangan laki-laki dewasa adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, karena itu beliau setelah Nabi berdakwah. Nah, adapun Waraqah dan beliau meninggal dalam keadaan beriman, Waraqah radhiyallahu anhu. Kemudian wanita yang pertama kali beriman adalah siapa? Tentunya adalah perempuan, istri yang Nabi yang menenangkan dan menyelimuti Nabi SAW adalah Khadijah radhiyallahu anha. Beliau adalah perempuan yang pertama kali beriman dari kalangan perempuan. Nah, kemudian dari kalangan budak, ya. Juga ada Zaid, ya, yang juga tinggal di rumah Nabi SAW, bahkan sempat menjadi anak angkatnya Nabi SAW, ya, Zaid bin Harithah, bahkan sempat disebut dengan Zaid bin Muhammad. Nah, juga ada pertanyaan di sini, Ustadz, kenapa Nabi bisa disihir, Ustadz? Nah, insyaallah nanti pada pelajarannya. Nah, insyaallah kita belum sampai ke bab di sana. Nah, karena nanti Nabi SAW itu pernah beliau disihir oleh orang Yahudi setelah beliau berada di Madinah, dan itu adalah hikmah yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga untuk mengajarkan kepada
umatnya bagaimana cara untuk melindungi diri dari sihir. Nah, karena justru dari kejadian Nabi SAW disihir itulah kita mengetahui bagaimana cara untuk melindungi diri, yaitu dengan membaca surat Al-Alaq, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Nah, namun insya Allah untuk lebih jelasnya sabar dulu menanti sampai nanti insya Allah pelajarannya sampai di sana. Bab Nabi SAW pernah disihir, beliau juga pernah diracun. Nabi SAW setelah berada di Madinah pernah terluka juga. Nabi SAW pada saat peperangan Uhud ya, sampai berdarah, sampai copot gigi beliau. Nah, insyaallah untuk lebih jelasnya kita akan insyaallah pada pelajaran nanti di insyaallah pada pelajaran berikut kita akan mempelajari dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, dan yang kita sebutkan tadi bahwa yang pertama kali beriman kepada Nabi SAW tentu saja adalah orang-orang terdekat beliau. Orang-orang terdekat beliau. Ya, Waraqah yang pertama tadi. Kemudian juga Khadijah. Kemudian di rumah Nabi SAW juga waktu itu ada Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib juga waktu itu berdiam diasuh oleh Nabi SAW. Karena Abu Thalib, paman Nabi SAW yang mengasuh beliau dari kecil, itu memiliki anak yang banyak. Nah, dan setelah Nabi SAW menikah dengan Khadijah, beliau berumah tangga sendiri dan beliau berusaha ada kemampuan sedikit. Maka dari bab ya, karena ingin membalas kebaikan dari paman beliau yang telah mengasuh beliau sejak kecil, beliau berusaha meringankan beban dari Abu Thalib, karena Abu Thalib walaupun banyak anaknya, namun beliau orang yang bukanlah orang kaya. Maka Nabi SAW pada saat itu mengajak paman beliau Al-Abbas bin Abdul Muttalib, yang juga di antara orang yang paling berada di antara kalangan Bani Hashim, Nabi dengan Al-Abbas. Maka mengajak Al-Abbas untuk bersama-sama meringankanlah, ambil masing-masing satu, mengurangi tanggungan anak dari paman beliau Abu Thalib. Maka datanglah mereka berdua kepada Abu Thalib menyampaikan hal tersebut, dan kata Abu Thalib, selama Aqil bersama saya, karena anak beliau Abu Thalib itu ada 4 ya. Thalib, Abu Thalib bapaknya Thalib, yang pertama Thalib, kemudian ada Aqil, kemudian ada Ja'far dan Ali. Thalib waktu itu sudah sendirian, sudah mandiri. Yang penting kata Abu Thalib, Aqil bersama saya. Maka akhirnya Ja'far diasuh oleh Abbas bin Abdul Muttalib, Ja'far bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib diasuh oleh Nabi SAW. Dan Ali berada di rumah beliau pada saat beliau diutus. Maka Ali adalah di antara remaja yang pertama kali masuk Islam. Dan kita tahu juga bagaimana nanti pada saat hijrah, ya, sedikit clue. Pada saat hijrah nanti Ali lah yang tidur di tempat tidurnya Nabi SAW. Nah, Ali memakai selimut yang biasa dipakai oleh Nabi SAW, tidur di tempat. Bahkan Nabi SAW lebih dulu hijrahnya. Ali paling terakhir. Ali bin Abi Thalib itu paling terakhir hijrahnya, karena beliau diamanati oleh Nabi SAW sebelum hijrah untuk mengembalikan titipan-titipan dari orang-orang Quraisy kepada Nabi SAW. Jadi orang-orang Quraisy pada saat itu, bahkan yang masih kafir sekalipun, memusuhi dakwah Nabi SAW, namun untuk soal amanah, untuk soal nitip barang berharga, mereka mempercayakan kepada Nabi SAW. Dan kemuliaan akhlaknya Nabi SAW, walaupun mereka memusuhi beliau, mengusir, bahkan ingin membunuh beliau, namun yang namanya amanah tetap amanah.
Beliau padahal bisa saja saat itu membawa titipan orang, beliau bawa ke Madinah, mungkin kata beliau ini sebagai modal. Bisa saja beliau kalau ingin melakukan hal tersebut, namun begitu amanahnya beliau sampai amanatkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk terlambat sedikit hijrahnya untuk mengembalikan dulu titipan-titipan orang Quraisy. Nah, begitu amanahnya Nabi SAW bahkan kepada musuh beliau sekalipun. Nah, juga ada Zaid bin Harithah tadi kita sebutkan. Zaid bin Harithah ini adalah bekas budak yang dibebaskan, diasuh oleh Nabi SAW. Karena kita tahu Nabi SAW tidak punya anak laki-laki. Ya, Nabi SAW tidak punya anak laki-laki yang besar. Beliau punya anak laki-laki, ada, untuk menghafal semua namanya, ada Al-Qasim, ada Abdullah. Namun kedua-duanya ini meninggal pada saat masih kecil. Kedua-duanya ini meninggal pada saat masih kecil, jadi tidak sempat besar. Adapun yang besar itu adalah anak-anak perempuan beliau. Ya, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, kemudian Fatimah. Itu yang sampai besar. Maka akhirnya Zaid inilah yang menjadi tumpuan kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai sempat Zaid ini disebut dengan Zaid bin Muhammad. Sempat disebut bukan Zaid bin Harithah, tapi Zaid bin Muhammad. Sempat diangkat anak oleh Nabi SAW, namun setelah turun wahyu, maka akhirnya dibatalkan panggilan itu dan kembali dipanggil dengan nama Zaid bin Harithah, dengan nama bapaknya. Nah, kemudian ada pertanyaan, apakah Nabi SAW selalu tidur dengan selimut? Jika iya, apakah tidur dengan selimut menjadi sunnah? Tentang kebiasaan Nabi SAW, ya ikhwan, ada kebiasaan Nabi SAW yang beliau lakukan karena itu merupakan untuk dalam rangka ta'abbud, ya. Ada kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam rangka ta'abbud atau dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan ada juga kebiasaan Nabi SAW yang beliau lakukan karena memang itu kebiasaan masyarakat pada saat itu. Ya, bukan dalam rangka ta'abbud atau bukanlah dalam rangka taqarrub. Dan memakai selimut, ya, memakai selimut, maka itu bisa jadi menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi SAW karena memang itu merupakan kebiasaan yang ada pada masyarakat beliau, ya, bukan dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun insyaallah akan kita bahas tersendiri. Insyaallah nanti akan ada tambahan mengenai hal tersebut, ya, pertanyaan yang bagus. Jazakallahu khairan. Insyaallah, dan cukup sampai di sini insyaallah pelajaran kita. Kita lanjutkan lagi pada pertemuan mendatang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.